Setelah terdengar suara cekikikan tawa dan yang punya tertawa tersebut mengeluarkan kalimat, "Kau milikku sekarang." Sosok bayangan hitam melesat dari balik kegelapan, menyambar tubuh kecil Wulan dan membawanya terbang menjauh dari tempat itu. "Wulan!" Hampir serempak, Bu Ratih, Lintang, dan Pak Slamet berteriak dan mengejar sosok itu. Namun gerakan sosok hitam itu sangat cepat. Ia membawa Wulan terbang semakin tinggi, hingga menghilang dari pandangan ketiga orang itu. "Sial, kenapa bisa?" "Bu Ratih, lihat!" seru Lintang memotong ucapan Bu Ratih. Guru muda itu segera mendongak, mengikuti arah telunjuk Lintang. "Apa itu?" Pak Slamet bergumam heran melihat pemandangan ganjil di atas sana. Setitik cahaya terang nampak berputar-putar tak tentu arah. Semakin lama, titik cahaya itu semakin jelas dan membesar, untuk kemudian terpecah menjadi dua. Satu melesat ke arah kiri, membentuk gumpalan cahaya kemerahan yang semakin membesar, sedang satunya lagi melesat ke arah kanan, berubah menjadi kobaran api berbentuk tubuh manusia. "Sial, jangan lagi, Wulan!" Terdengar suara tawa anak perempuan yang menggema di atas sana. "Kau salah, Nenek Peot. Kau yang justru menjadi mainanku sekarang." Kobaran api berbentuk tubuh manusia itu kembali melesat, menerjang gumpalan cahaya kemerahan yang juga melesat menyambut serangan si bola api. Dentuman keras terdengar saat kedua sosok itu saling berbenturan di angkasa. Percikan-percikan api dan kilatan cahaya kemerahan beterbangan memenuhi angkasa malam yang temaram. Suara jeritan dan tawa melengking, menggema ke seluruh penjuru cakrawala. "Sial, sial, sial. Sia-sia usaha kita meredam kekuatan Wulan tadi. Dia semakin tak terkendali sekarang," geram Bu Ratih sambil menuju batang pohon yang ada di dekatnya. "Apa yang bisa kita lakukan sekarang, Bu?" Pak Slamet bertanya pelan sambil terus mengawasi kedua sosok yang saling sambar di atas sana. "Tak ada lagi yang bisa kita lakukan, Pak. Dengan keadaan Wulan yang seperti sekarang ini, Kalung Lintang pun sepertinya tak akan bisa membantu lagi," desis Bu Ratih. "Lalu, kita tunggu saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Mudah-mudahan hal buruk tak sampai terjadi terhadap Wulan." "Hal buruk? Hal buruk seperti apa maksud Ibu?" "Ibarat sebuah balon yang terus-menerus diisi angin dengan tekanan tinggi. Menurut Bapak apa yang akan terjadi?" Balon itu akan meletus?" "Iya, seperti itu yang akan terjadi pada Wulan." "Jadi?" Bu Ratih, Pak Slamet, "Awas!" Lintang tiba-tiba berteriak saat melihat sosok kobaran api itu menyambar sosok cahaya kemerahan dan membawanya melesat cepat ke arah mereka. "Gawat, cepat menghindar!" teriak Bu Ratih sambil melompat menjauh dari tempat itu. Pak Slamet dan Lintang pun melakukan gerakan yang sama. Jedwar! Kembali, ledakan keras terdengar saat kedua sosok terang itu menghantam sebuah pohon besar. Krak, bush, wush. Batang pohon seukuran drum minyak itu pun tumbang dan terbakar. "Kurang ajar, beraninya kau!" Sosok cahaya kemerahan itu kini memudar, berubah menjadi sosok nenek tua, menyeramkan yang terkapar di atas tanah. Sedang kobaran api berbentuk tubuh manusia itu juga kian meredup, menampakkan tubuh Wulan yang sedikit terhuyung ke belakang beberapa langkah. Lintang tercekat saat melihat darah segar mengalir dari sudut bibir dan kedua lubang hidung Wulan. "Kenapa, Nek? Masih ingin bermain-main denganku?" Dengan langkah tertatih, Wulan mendekati sosok nenek tua yang tengah berusaha bangkit berdiri itu. "Anak kurang ajar, kubunuh kau!" teriak nenek tua itu sambil melesak maju. Tangannya yang berkuku runcing tajam itu mengarah lurus ke arah Wulan yang masih terus melangkah maju, seolah tak mengindahkan serangan itu. Zrup! Tak ayal, kuku runcing tajam di jari si nenek tua itu mendarat tepat di dada Wulan, menusuk hingga tembus sampai ke punggungnya. Darah segar mengalir deras dari ujung kuku-kuku itu. "Wulan!" Lintang menjerit menyaksikan kejadian itu.
Diam, jangan mendekat ke sana. Berbahaya, Tang. Bu Rati menahan lengan Lintang yang bermaksud untuk mendekat ke arena pertarungan. Tapi Bulan, Lintang terisak, tak sanggup lagi menahan air matanya. Coba kau lihat ke sana. Bu Rati menunjuk ke arah Wulan yang kini diam tertunduk dengan kuku-kuku jemari si nenek yang masih menancap di dadanya. Wulan masih tertawa sambil mengangkat wajahnya. Kau pikir semudah itu untuk menghabisiku, Nek? Sekarang giliranku. Pelan tangan Wulan terangkat, menggenggam pergelangan tangan si nenek yang masih menancapkan kuku-kuku tajamnya di tubuhnya. Apa yang kau lakukan? Si nenek mengerang saat Wulan pelan-pelan menarik tangan si nenek hingga kuku-kuku tajam yang menghujam di tubuhnya terlepas. Bekas luka tusukan itu pelan-pelan kembali mengatup, lalu menghilang tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Apa yang ingin kau lakukan? Wulan tersenyum sinis. Tentu saja melanjutkan permainan ini, Nek. Kau... Si nenek menggeram keras saat tiba-tiba Wulan mengibaskan tangannya. Tubuh nenek tua itu pun terlempar beberapa depah, menghantam sebuah batu besar hingga batu itu hancur berkeping-keping. Malam ini kita tuntaskan dendam kita, Nek. Wulan melesat menerjang tubuh si nenek yang baru saja hendak bangkit berdiri, membuat si nenek kembali terpental beberapa depah ke belakang. Geram si nenek keras. Dendammu terhadap kakek moyangku. Wulan kembali menerjang. Si nenek kembali jatuh terhumbalang. Dan dendamku padamu karena kau telah memakan ari-ariku saat aku lahir dulu. Buak! Tendangan Wulan mendarat di dada si nenek. Si nenek mendelik sambil mendekap dadanya. Kita selesaikan semuanya malam ini, Nek. Buak, buak, buak. Kembali kaki Wulan menyapu tubuh si nenek. Tubuh nenek gombel terlempar, menghantam batang pohon. Aku akan mengadu jiwa denganmu. Wah, kembali Wulan menerjang. Kini kepalan tangannya mendarat tepat di dada si nenek. Rasain, Nonek. Darah kental kehitaman muncrat dari mulut si nenek. Kita tentukan siapa yang akan musnah malam ini. Krak. Terdengar suara berderak dari tulang-tulang yang berpatahan. Saat Wulan menghujani tubuh si nenek dengan tendangan dan pukulan. Jeritan melengking mengakhiri pertarungan itu. Nyaris tak ada perlawanan yang berarti dari si nenek gombel. Serangan-serangan balasan dari nenek itu seolah tak berpengaruh pada tubuh Wulan. Beberapa kali kuku-kuku tajamnya berhasil mencabik dan menusuk tubuh Wulan. Namun luka-luka yang dihasilkan oleh kuku-kuku tajam itu dengan cepat kembali merapat dan hilang tak berbekas. Sedangkan Wulan dengan brutalnya terus melancarkan serangan-serangan yang bertubi-tubi. Ia memukul, menendang, mencakar, membanting, melempar, menginjak-injak, dan mencabik-cabik tubuh si nenek gombel tanpa ampun lagi. Sambil mulutnya tak henti-hentinya mencaci maki dan mengumpat, anak itu seolah telah dikuasai sepenuhnya oleh kekuatan yang bersemayam di dalam tubuhnya. Badannya yang kecil mungil mampu mengubang-ambingkan tubuh si nenek gombel yang ukurannya jauh lebih besar darinya. Lintang, Bu Rati, dan Pak Slamet, bertiga mereka menundukkan kepala, tak sanggup menyaksikan kebrutalan Wulan malam itu. Sosok si wewe gombel sudah tak berbentuk kini, tercabik-cabik dan terpotong-potong menjadi onggokan daging cincang yang kemudian haus menjadi abu saat Wulan membakar onggokan daging itu dengan kobaran api yang keluar dari mulutnya. Benarkah itu Wulan, Bu? Desa Lintang yang menyembunyikan wajahnya dalam pelukan Bu Rati. Entahlah, Tang. Ibu berharap dia masih tetap Wulan, sahabatmu dan juga murid ibu. Bu Rati mengusap pelan kepala Lintang, sedang matanya tak lepas menatap ke arah Wulan yang kini melangkah terhuyung-huyung ke arah mereka sambil tertawa lantang dan menuju ke arah mereka bertiga, seolah hendak merayakan kemenangannya sekaligus mengancam mereka bertiga. Sekarang giliran kalian. Kalian yang telah berani mencoba mengekangku, kalian juga akan... Tubuh anak perempuan berusia 11 tahun itu roboh ke tanah,
tertelungkup dan tak bergerak-gerak lagi. Wulan! Lintang menjerit histeris, melepaskan diri dari pelukan Bu Ratih, lalu menghambur ke arah Wulan yang sudah tergeletak tak berdaya. "Pak, ayo kita bantu Wulan," kata Bu Ratih sambil bergegas mengikuti Lintang. "Pak." Bu Ratih menghentikan langkahnya saat sadar tak mendapat jawaban dari Pak Slamet. Sebentar Bu." Pak Slamet membungkuk di bawah pohon sambil memegangi perutnya. Ditumbahkannya seluruh isi perutnya di pangkal pohon itu. "Bapak kenapa?" tanya Bu Ratih heran. Saya tidak sanggup melihat." Lagi-lagi Pak Slamet memuntahkan semua isi perutnya. Dasar payah," gerutu Bu Ratih dalam hati sambil kembali mendekat ke arah Lintang yang kini telah menangis histeris sambil mengguncang-guncang tubuh Wulan. "Wulan, bangun Lan. Ini aku Lintang, sahabatmu. Buka matamu Lan. Jangan." Lintang merengkuh dan memeluk tubuh Wulan yang masih saja diam tak bergerak. Dari sudut bibir, lubang hidung, dan telinga anak perempuan itu masih mengalir darah kental kehitaman. "Wulan, jangan. Kau tega Lan, kau." "Tang, sudah nak, tak perlu kau tangisi." Bu Ratih menyentuh lembut bahu Lintang. Suaranya terdengar serak. Guru muda itu sepertinya juga sudah tak sanggup lagi menahan air matanya. "Wulan Bu, Wulan. Tak bisakah Bu Ratih menolong Wulan?" Lintang meratap di sela isak tangisnya. "Tentu, ibu akan membantunya nak. Semampu yang ibu bisa. Sini, biar ibu coba." Bu Ratih ikut berjongkok, lalu menyentuh lembut pergelangan tangan Wulan. Ada senyum tipis mengembang di bibirnya saat ia merasakan masih ada denyut nadi di lengan anak itu meski sudah sangat lemah. Guru muda itu lalu duduk bersimpuh, lalu menempelkan kedua telapak tangannya ke punggung gadis kecil itu. "Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantumu nak," bisik Bu Ratih dalam hati sambil memejamkan kedua kelopak matanya. Ia memusatkan konsentrasinya, mencoba menyalurkan energi yang dimilikinya ke tubuh Wulan. Hawa hangat mulai terasa menjalar di kedua telapak tangannya, merasuk pelan-pelan ke tubuh Wulan yang masih terkulai dalam pelukan Lintang. Hembusan nafas guru muda itu mulai terdengar sedikit mengguru. Saat ia memaksakan diri untuk menyalurkan sisa energi yang masih dimilikinya. Keringat dingin mengalir deras di dahi dan pelipisnya. Tenaganya sudah benar-benar terkuras habis saat berusaha meredam amukan Wulan tadi. Dan di saat tubuh Wulan mulai menggeliat, maka di saat itu juga tubuh Bu Ratih ambruk tak sadarkan diri. "Bu, Wulan." Lintang bingung antara ingin menolong Bu Ratih atau Wulan. Beruntung Pak Slamet segera datang menolong guru muda itu. Jadi Lintang kini bisa fokus untuk menolong Wulan yang telah tersadar. "Wulan, syukurlah kau sudah." Plak! Wulan tiba-tiba mendorong tubuh Lintang yang sedang memeluknya, lalu menampar pipi anak itu dengan sangat keras. "Apa yang kau lakukan, Tang? Beraninya kau memelukku?" Sentak anak itu kasar. Ia berusaha bangkit, namun tubuhnya terhuyung dan nyaris terjerembab. Andai saja Lintang tak segera menangkap lengannya. "Jangan berdiri dulu Lan, kau masih lemah." Lintang membantu Wulan untuk duduk bersandar di batang pohon, lalu mengelus pipinya yang memerah bekas kena tamparan Wulan. "Lemah? Aku kenapa, Tang? Kenapa badanku sakit semua? Kenapa wajahku berdarah-darah seperti ini? Dan itu Bu Ratih?" "Tak apa Lan, semua baik-baik saja. Kita akan segera pulang," bisik Lintang sambil ikut bersandar di batang pohon. "Kepalaku sangat pusing, Tang," rintih Wulan sambil memijit-mijit pelipisnya. "Pejamkan saja matamu, lalu bernapas pelan-pelan, biar pusingnya hilang. Aku bantu Pak Slamet dulu ya. Kamu tunggu di sini saja." Lintang bangkit, lalu beranjak mendekati Pak Slamet yang masih sibuk menyadarkan Bu Ratih. "Bagaimana Pak?" tanya Lintang sambil ikut berjongkok di samping Pak Slamet. "Ndak mau sadar juga, Tang.
Padahal sudah aku olesin balsam di hidungnya, jawab Pak Slamet. Apa Bu Rati akan baik-baik saja? Sepertinya begitu, Tang. Dia cuma pingsan karena kehabisan tenaga. Syukurlah kalau begitu. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang, Pak? Entahlah. Pak Slamet menghela nafas. Aku hanya ingin cepat-cepat bisa keluar dari hutan terkutuk ini dan kembali ke desa, Tang. Bapak masih kuat menggendong Bu Rati? Hah? Menggendong Bu Rati? Iya, Bapak gendong Bu Rati. Saya akan menggendong Wulan. Saya juga ingin cepat-cepat kembali ke desa, Pak. Pak Slamet tersenyum menyambut ide brilian dari Lintang. Aku justru khawatir kamu yang gak kuat menggendong Wulan, Tang. Jangan remehkan saya, Pak, sungut Lintang. Ya sudah, yuk kita pulang. Pak Slamet segera merengkuh tubuh Bu Rati yang masih tergolek lemas dan menaikkan ke punggungnya. Sedangkan Lintang segera menghampiri Wulan yang masih duduk bersandar di bawah pohon. Ia lalu berjongkok membelakangi Wulan. Hei, apa yang kau lakukan, Tang? Tanya Wulan heran. Naik ke punggungku, ujar Lintang singkat. Naik ke punggungmu? Iya, cepatlah. Aku akan menggendongmu. Kita kembali ke desa. Gak mau. Jangan macam-macam ya. Enak saja kau mau menggendongku. Aku masih bisa jalan sendiri. Seru Wulan sambil bangkit berdiri. Namun tubuhnya yang memang masih lemah segera terhuyung dan jatuh menubruk Lintang yang berjongkok di hadapannya. Sudah kubilang kan, kau masih lemah Wulan. Pakai sosokan mau jalan sendiri, sungut Lintang sambil berdiri dengan Wulan yang akhirnya mau juga menggelayut di punggungnya. Pegangan yang erat biar gak jatuh. Sudah siap, Tang? Seru Pak Slamet yang juga sudah menggendong Bu Rati di punggungnya. Siap, Pak. Bapak jalan di depan, biar saya mengikuti dari belakang, seru Lintang. Ke arah mana kita jalannya, Tang? Bapak tidak tahu arah jalan pulang, kata Pak Slamet lagi. Sepertinya ke arah kanan, Pak. Kita ikuti saja jalan setapak itu. Oke, ikuti aku, Tang. Jangan jauh-jauh dariku, biar gak tersesat. Siap, Pak. Mereka pun segera berjalan tersarut-sarut menyusuri jalan setapak yang di kiri kanannya masih dipenuhi oleh nyala api dari semak dan pepohonan yang terbakar. Bukan hal mudah menyusuri hutan yang terbakar di tengah gelapnya malam. Apalagi dengan tambahan beban di punggung mereka. Namun, keinginan kuat untuk cepat bisa kembali ke desa membuat semangat mereka kembali berkobar. Kenapa kau tertawa? Sungut Lintang saat mendengar Wulan yang berada dalam gendongannya tertawa tertahan. Kau gak lihat, Tang? Itu celana Pak Slamet bolong di bagian belakangnya sampai pantatnya kelihatan begitu, jawab Wulan sambil berusaha menahan tawanya. Ish, bisa-bisanya kamu menertawakan orang di saat-saat seperti ini, dengus Lintang kesal. Namun dalam hati anak itu justru bersyukur Wulan sudah bisa tertawa. Berarti anak itu telah kembali menjadi Wulan yang selama ini dikenalnya. Gema suara kokok ayam jantan samar-samar mulai terdengar. Pak Slamet masih terus berjalan tertatih-tatih sambil menggendong Bu Rati yang belum juga sadar. Sementara Lintang juga masih terus mengikutinya dengan Wulan yang kini telah tertidur pulas dalam gendongannya. Kenapa berhenti, Pak? Tanya Lintang saat tiba-tiba Pak Slamet menghentikan langkahnya. Sebentar, Tang. Perasaan kok dari tadi kita muter-muter di sini saja ya? Jawab Pak Slamet sambil melihat ke sekeliling. Jangan-jangan kita tersesat, Pak. Suara Lintang terdengar panik. Entahlah, Tang. Mudah-mudahan sih tidak. Kau juga dengar kan suara kokok ayam jantan itu? Berarti kita sudah tak jauh lagi dari desa, ujar Pak Slamet, mencoba menenangkan hati Lintang. Laki-laki itu sendiri sebenarnya tak yakin apakah mereka benar-benar sudah mendekati desa, atau justru semakin tersesat masuk ke dalam hutan. Sulit untuk menentukan arah di tengah hutan belantara begini. Rasi bintang di atas sana juga tak bisa banyak membantu karena tertutup oleh lebatnya dedaunan. Suara kokok ayam jantan juga bisa datang dari mana saja, mengingat saat ini mereka berada di tengah rimba.
Kalau begitu, ayo kita jalan lagi Pak. Saya sudah ingin cepat-cepat sampai di desa, kata Lintang penuh semangat. Jangan terburu-buru Tang. Lebih baik kita istirahat dulu sambil menunggu pagi datang. Kan lebih mudah kita menentukan arah kalau matahari sudah terbit. Lagi pula, Bapak juga sudah lelah. Pak Slamet menurunkan tubuh Bu Ratih dari punggungnya, lalu menyadarkannya pada sebatang pohon. Beruntung, api belum merambat sampai di tempat mereka yang sekarang ini. Meski suara gemeratak api yang membakar hutan masih terdengar dari kejauhan, Lintang pun segera mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Slamet. Ia menurunkan tubuh Wulan dari punggungnya, lalu menyadarkannya di samping tubuh Bu Ratih. Kalau kamu ngantuk, tidur saja dulu Tang, biar Bapak yang berjaga. Nanti kalau matahari sudah terbit, Bapak bangunkan, kata Pak Slamet lagi. Tanpa menunggu perintah yang kedua kali, Lintang segera menyandarkan punggungnya pada batang pohon. Ia memang sudah sangat mengantuk, lelah, dan juga lapar. Tak perlu menunggu lama, anak itu pun segera terlelap. Kini tinggal Pak Slamet yang terjaga. Laki-laki itu kini duduk menyandar pada sebuah pohon, sambil menatap ketiga insan yang terlelap di hadapannya. Wulan nampak tersenyum dalam tidurnya, sedangkan Lintang jelas nampak gurat kelelahan di wajahnya. Pak Slamet tersenyum, bangga dengan anak-anak yang tangguh dan berbakat seperti mereka. Pandangan Pak Slamet beralih kepada Bu Ratih. Hatinya berdesir. Dalam keadaan pingsan pun, perempuan itu masih terlihat cantik. Rambut panjangnya yang sudah berantakan, noda-noda hitam yang banyak menempel di wajahnya, tak mampu menutupi rona kecantikan guru muda itu. Pelan, Pak Slamet beringsut mendekat ke arah Bu Ratih. Tangannya terjulur menyibakkan beberapa helai rambut yang menutupi wajah perempuan itu, lalu membetulkan letak kacamatanya yang sedikit turun. Pak Slamet berjingkat kaget saat tiba-tiba Bu Ratih membuka matanya. Dengan cepat laki-laki itu segera menjauhkan tangannya dari wajah Bu Ratih. Syukurlah, akhirnya Ibu sadar, gugup suara Pak Slamet terdengar. Jadi saya tadi, maaf kalau saya telah merepotkan Bapak. Bu Ratih menegakkan punggungnya sambil menatap Pak Slamet yang duduk di depannya dengan hanya mengenakan celana pendek tanpa baju. Ya ampun, baju ini. Maaf ya Pak, gara-gara saya. Tak apa Bu, tenang saja. Saya sudah biasa kok begini. Yang penting kita semua sudah selamat. Tinggal mencari jalan untuk kembali ke desa, kata Pak Slamet. Jadi kita masih berada di hutan ya Pak. Lalu bagaimana kondisi Wulan? Guru muda itu segera menoleh ke arah Wulan yang tertidur di sebelahnya. Iya Bu, tenang saja. Berkat usaha Ibu, Wulan selamat kok. Dia baik-baik saja, jawab Pak Slamet. Syukurlah Pak. Bu Ratih menarik napas lega. Bagaimana dengan Mas Joko ya Pak? Apa mereka juga selamat sampai ke desa? Mudah-mudahan saja Bu. Pak Slamet kembali menyandarkan punggungnya ke batang pohon. Mudah-mudahan mereka juga selamat. Iya Pak, saya juga berharap begitu. Kasihan Wulan dan Lintang. Anak seumuran mereka sudah harus mengalami kejadian yang seperti ini. Bu Ratih juga kembali menyandarkan punggungnya pada batang pohon. Bagaimana kalau seandainya kita tak bisa keluar dari hutan ini Bu? Ujar Pak Slamet pelan. Kenapa Bapak berpikir seperti itu? Bu Ratih bertanya heran. Kabar yang saya dengar, hutan ini angker. Orang yang sudah masuk ke hutan ini tak akan bisa keluar hidup-hidup. Bapak percaya dengan cerita itu? Entahlah Bu, saya tak yakin. Jangan pesimis Pak. Saya yakin kok kita pasti bisa keluar dari hutan ini. Ya mudah-mudahan saja Bu. Oh ya Bu, saya sama sekali tak menyangka loh, ternyata Bu Ratih punya kemampuan sehebat itu. Saya benar-benar kagum. Seperti mimpi rasanya melihat Bu Ratih berubah menjadi seperti pendekar begitu. Dari mana Bu Ratih belajar ilmu-ilmu seperti itu? Dan raja yang di punggung Bu Ratih itu, apakah
Maaf Pak, soal itu sepertinya saya tak bisa menceritakannya. Ini menyangkut masa lalu saya, dan saya mohon Bapak bisa menyimpan rahasia ini. Cukup Bapak dan Lintang saja yang tahu. Iya, maaf Bu, kalau saya terlalu lancang bertanya soal itu. Tak apa Pak, Bu Ratih tersenyum. Saya maklum, semua orang pasti akan bertanya-tanya kalau melihat apa yang terjadi pada saya tadi. Bu, iya, kalau nanti kita benar-benar bisa keluar dari hutan ini, apa yang akan Ibu lakukan? Tentu saja saya akan kembali mengajar seperti biasanya Pak. Menjalani kehidupan seperti biasanya? Ya pokoknya saya akan menjalani kehidupan normal seperti sebelumnya Pak. Menjalani kehidupan normal ya? Ya begitulah Pak. Kenapa tiba-tiba Bapak bertanya seperti itu? Nggak apa-apa kok. Cuma pengen tahu saja Bu. Terus kalau Bapak sendiri, apa yang akan Bapak lakukan kalau nanti berhasil keluar dari hutan ini? Saya sudah terlalu tua Bu. Saya tidak mau lagi menyia-nyiakan sisa hidup saya. Mungkin kalau saya nanti bisa selamat keluar dari hutan ini, saya akan segera melamar perempuan yang selama ini telah memikat hati saya. Wah, surprise dong Pak. Kalau boleh tahu, siapa perempuan yang beruntung itu Pak? Bu, tiba-tiba Pak Slamet mendekat dan menggenggam kedua tangan Bu Ratih. Apa selama ini Ibu udah merasa kalau saya selalu memperhatikan Ibu? Ini maksudnya apa ya Pak? Malam ini, setelah mengalami kejadian yang sangat luar biasa bersamamu Bu, saya ingin berkata jujur bahwa selama ini saya memang suka sama Ibu. Terserah Bu Ratih mau menanggapinya seperti apa. Saya hanya mencoba untuk jujur mengungkapkan perasaan yang telah sekian lama saya pendam. Jika Ibu berkenan, begitu nanti kita berhasil keluar dari hutan terkutuk ini, saya akan segera melamar Ibu. Bu Ratih tercekat. Perempuan itu hanya bisa diam 1000 bahasa. Tak mampu lagi mengucapkan kata-kata. Ia sama sekali tak menyangka kalau kata-kata yang telah sekian lama ia tunggu akhirnya keluar juga dari mulut laki-laki itu. Tanpa sadar, air mata mengembang di ujung kedua kelopak mata Bu Ratih. Air mata bahagia. Maaf, saya tidak bermaksud untuk... Seolah tersadar, Pak Slamet segera berusaha untuk melepaskan genggaman tangannya. Namun niatnya tertahan karena Bu Ratih justru membalas genggaman tangan itu. Kenapa Pak? Maaf Bu, saya lancang. Kenapa Bapak baru mengatakannya sekarang? Padahal sudah sekian lama saya menunggu. Jadi? Bu Ratih mengangguk sambil tersenyum. Membuat Pak Slamet nyaris melompat ke girangan. Hampir saja ia menghambur untuk memeluk Bu Ratih. Kalau saja ia tidak melihat Ulan yang menatap ke arah mereka dengan mata berbinar. Entah sejak kapan anak itu terbangun. Kedua sejoli itu sampai tak menyadarinya. Ayo, Pak Slamet sama Bu Ratih lagi pacarannya, seru anak itu sambil tertawa cekikikan, membuat wajah Bu Ratih dan Pak Slamet memerah menahan malu. Enggak kok, ini loh, Ibu sama Bapak lagi berunding nyari jalan buat kembali ke desa. Bu Ratih mendekati anak itu, lalu memeriksa sekujur badannya. Kamu gak apa-apa kan Lan? Ada yang sakit gak? Gak apa-apa Bu, Ulan baik-baik saja kok. Memangnya Ulan habis kenapa? Kok Ibu nanya begitu? Tanya anak itu keheranan. Enggak kok, kita hanya tersesat tadi di hutan. Tapi jangan khawatir ya, Ibu dan Pak Slamet pasti akan segera menemukan jalan untuk pulang. Sekarang kamu bangunkan Lintang ya, sudah pagi, kita harus segera melanjutkan perjalanan, ujar Bu Ratih lembut sambil mengelus kepala Ulan. Oke Bu. Anak itu segera mengambil Lintang yang masih terlelap di bawah pohon. Diguncang-guncangkannya bahu Lintang sampai anak itu terkaget-kaget. Woi bangun Tang, sudah pagi nih, seru Ulan. Iya, ini sudah bangun. Kamu ini loh bangunin orang kok pakai teriak-teriak kayak bangunin kambing saja. Lintang menggerutu. Hehehe, habisnya kamu kalau tidur kayak kambing. Cepetan bangun, sudah pagi loh ini. Kita harus segera pulang. Memangnya sudah ketemu jalannya? Tenang saja, sebentar lagi ada yang datang kok buat menjemput kita. Siapa memangnya yang mau menjemput kita? Tanya Lintang heran sambil bangkit berdiri. Hari memang sudah terang.
Dari arah sebelah kirinya terlihat bias sinar matahari yang menembus lebatnya hutan. Tuh! Wulan memoyongkan bibirnya ke arah semak-semak yang tiba-tiba bergerak-gerak seperti digoyang-goyangkan oleh sesuatu yang menerobosnya. Dan tak lama kemudian, dari balik semak-semak itu muncul seekor anak monyet berekor panjang yang kemudian diikuti oleh kemunculan Mas Joko, Baromlah, serta Mbak Padmi. Sontak mereka segera berhamburan memeluk anak mereka masing-masing. Tubuh mungil Wulan tenggelam dalam pelukan Mas Joko dan Baromlah. Sedangkan Mbak Padmi tak henti-hentinya menciumi pipi anak sematawayangnya itu. Pak Slamet dan Bu Rati yang melihat kejadian itu hanya saling pandang. Ada rona bahagia di wajah mereka, melihat bahwa akhirnya mereka semua selamat dan bisa berkumpul kembali. Tanpa sadar, tangan Pak Slamet merengkuh bahu Bu Rati, dan dengan sukarela Bu Rati menyandarkan kepalanya ke lengan laki-laki itu. Syukur alhamdulillah ya Bu, akhirnya semuanya selamat dan kita bisa berkumpul kembali, bisik Pak Slamet yang disahuti dengan anggukan kepala oleh Bu Rati. Keduanya lalu melangkah pelan-pelan menghampiri orang tua dan anak yang masih saling berpelukan itu. Kalian masih di sini rupanya? Saya kira sudah sampai di desa, ujar Pak Slamet memecah suasana haru itu. Iya Pak, semalam kami tersesat. Perasaan semalaman hanya muter-muter saja di tempat ini. Beruntung kami bertemu dengan anak monyet ini dan mengikutinya hingga sampai di tempat ini, jawab Mas Joko. Loh, kalau nggak salah ini kan anak monyet yang semalam menjadi penunjuk jalan itu. Bu Rati memperhatikan anak monyet yang kini tengah asyik menggerogoti buah jambu biji itu. Entah dari mana binatang itu mendapatkannya. Sepertinya begitu Bu, dan kalau benar, mungkin binatang ini juga bisa menunjukkan jalan ke arah desa kepada kita, kata Mas Joko penuh harap. Baguslah kalau begitu. Kalau begitu lebih baik kita. Hei, mau kemana dia? Pak Slamet berseru saat tiba-tiba anak monyet itu melompat dan berlari ke arah di mana tiba-tiba muncul dua orang yang berjalan menghampiri mereka. Seorang laki-laki berambut gondrong dan seorang perempuan berperut buncit. Si anak monyet segera menggelayut dan naik ke bahu si perempuan berperut buncit itu. Siapa mereka, Pak? Bisik Bu Rati sambil memegang erat-erat lengan Pak Slamet. Entahlah Bu, mungkin warga desa sekitar sini, atau kalian cepat ikut kami. Si laki-laki berambut gondrong berkata sambil melambaikan tangannya. Tunggu, kalian siapa dan kenapa? Nggak usah banyak tanya, ikut saja. Itu juga kalau kalian mau selamat dan keluar dari hutan ini. Si perempuan berperut buncit berkata ketus, lalu berbalik dan melangkah menjauh, diikuti oleh si laki-laki gondrong. Bagaimana ini Pak? Apakah kita ikuti saja mereka? Bisik Mas Joko pada Pak Slamet. Bagaimana Bu? Pak Slamet justru bertanya pada Bu Rati. Sepertinya tak ada pilihan lain Pak, kita ikuti saja mereka, jawab Bu Rati setelah berpikir sejenak. Bagaimana kalau ternyata mereka orang jahat, rampok misalnya? Bapak ikut bicara. Apa yang mau dirampok dari kita, Mbak? Lagi pula, semenjak semalam anak monyet itu telah banyak menolong kita, dan kini anak monyet itu telah bersama mereka. Jadi saya yakin kedua orang itu juga berniat baik kepada kita, kata Bu Rati meyakinkan. Ah, benar juga. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo kita ikuti mereka sebelum mereka terlalu jauh, ujar Pak Slamet. Jadilah akhirnya rombongan kecil itu berlari-lari mengejar kedua orang misterius itu. Ya, misterius. Karena setelah berhasil menyusul dan mengikuti langkah kedua orang itu, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut keduanya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Slamet dan Bu Rati pun sama sekali tak mereka hiraukan. Mereka terus saja berjalan sampai akhirnya tiba di sebuah sungai yang sepertinya menjadi batas antara hutan itu dengan sebuah desa. Rombongan Pak Slamet pun bisa bernafas lega kini, karena telah berhasil keluar dari hutan. Di kejauhan sana, nampak kelap-kelip lampu sirine dari beberapa mobil pemadam kebakaran.
Nampak juga beberapa anggota polisi dan warga yang saling bahu-membahu untuk memadamkan kebakaran hutan. Lewat sini. Si laki-laki berambut gondrong menuntun langkah mereka mengendap-endap di jalan setapak yang di kiri dan kanannya dipagari oleh semak-semak yang rimbun. Jangan sampai orang-orang itu melihat kehadiran kalian. Bagai kerbau yang dicucuk hidungnya, rombongan Pak Slamet pun mengikuti langkah kedua orang itu tanpa banyak bertanya lagi. Toh semenjak tadi pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan tak pernah sekalipun dijawab oleh kedua orang itu. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah kebun yang berada di belakang sebuah rumah kayu sederhana. Mungkin itu rumah milik kedua orang itu. Masih dengan mengendap-endap, si laki-laki gondrong segera membuka pintu belakang rumah itu, lalu memberi isyarat kepada rombongan Pak Slamet agar segera masuk ke rumah itu. Lagi-lagi mereka mengikuti perintah laki-laki itu. Ternyata yang mereka masuki adalah sebuah ruangan dapur yang lumayan luas, seperti dapur-dapur yang ada di setiap rumah penduduk desa pada umumnya. Laki-laki gondrong itu terus melangkah, membuka pintu yang menghubungkan ruangan dapur itu dengan ruang utama. Rombongan Pak Slamet sempat ternganga takjub saat mendapati ruangan utama rumah itu ternyata sangat luas dan terkesan mewah untuk ukuran rumah di pedesaan. Dinding kayunya terlihat mengkilap, terbuat dari kayu jati pilihan. Lantainya pun sudah bukan lantai tanah lagi, melainkan sudah dilapisi dengan ubin berwarna hitam mengkilat. Di tengah-tengah ruangan tersusun beberapa kursi rotan dengan meja kaca yang di atasnya telah tersedia beraneka hidangan makanan yang sepertinya sengaja telah dipersiapkan untuk mereka. Silahkan. Si laki-laki berambut gondrong memberi silahkan tamu-tamunya untuk duduk di kursi-kursi yang telah disediakan. Sedangkan si perempuan berperut buncit nampak sibuk membuka pintu-pintu dan jendela, hingga ruangan itu kini menjadi terang benderang. Mohon maaf sebelumnya, bukannya saya lancang, tapi kalau boleh tahu, siapa Kisanak ini sebenarnya? Dan kenapa Kisanak membawa kami ke rumah ini? Tanya Pak Slamet setelah mereka semua duduk. Perkenalkan, saya Permadi, bayan di desa Patrolan ini. Dan ini istri saya, Nengsih. Sampai di sini teman-teman masih ada yang ingat siapa Permadi dan Nengsih? Oke, lanjut. Laki-laki berambut gondrong itu memperkenalkan diri sambil menunjuk perempuan berperut buncit yang kini telah ikut duduk di sebelahnya. Oh, Pak Bayan toh. Pak Slamet mengangguk hormat. Saya ucapkan banyak terima kasih karena Pak Bayan sudah. Tak usah sungkan, Pak. Itu sudah menjadi kewajiban saya sebagai seorang bayan. Mari, sambil ngobrol, kita nikmati hidangan yang telah disiapkan oleh istri saya ini, Nengsih. Istri dari Pak Bayan itu segera sibuk melayani tamu-tamunya. Mereka pun tanpa sungkan segera menikmati hidangan itu dengan sangat lahap. Maklum, semenjak kemarin mereka memang sama sekali belum makan. Dan sambil menikmati hidangan sederhana itu, semua pertanyaan yang diajukan oleh Pak Slamet terjawab. Permadi, bayan desa Patrolan itu, sejak awal sudah tahu soal tragedi yang terjadi di tengah hutan Tawengan yang dialami oleh Pak Slamet dan rombongannya. Anak monyet yang ternyata peliharaan Bu Nengsih alias Bu Bayan itu yang memberitahu. Sedikit terdengar aneh memang, bagaimana seekor anak monyet bisa memberitahu tuanya tentang sebuah kejadian yang bahkan sulit untuk dipercayai oleh orang yang mengalaminya sendiri. Pak Slamet ingin bertanya lebih jauh, namun Bu Ratih memberi kode agar Pak Slamet mengurungkan niatnya untuk bertanya. Bayan desa Patrolan itu lalu melanjutkan ceritanya. Ia memang sengaja menjemput rombongan Pak Slamet dan membawanya ke rumahnya agar mereka tak dicurigai sebagai penyebab terbakarnya hutan Tawengan. Selain itu, Nengsih, istri Pak Bayan yang ternyata sedang hamil itu, ngidam ingin perutnya dielus oleh Wulan. Lagi-lagi terdengar aneh.
bagaimana Bu Nengsi yang sama sekali tak saling kenal dengan mereka bisa ngidam ingin perutnya dielus oleh Wulan? Semua berawal dari sebuah mimpi. Demikian penjelasan Pak Bayan. Semua kejadian yang terjadi di hutan semalam sudah diketahui oleh Bu Nengsi lewat mimpi beberapa bulan yang lalu. Jadi tak heran kalau Pak Bayan desa patrolan itu bisa dengan sangat mudah menemukan mereka. Semakin terdengar aneh penjelasan dari Pak Bayan, sampai-sampai Mas Joko harus minta pendapat Bu Ratih dulu sebelum mengizinkan Wulan untuk memenuhi permintaan Bu Nengsi. Tak apa Mas, izinkan saja, bisik Bu Ratih. Tapi Bu, shh, tak apa-apa Mas, nanti kalau pulang akan saya jelaskan di jalan. Mendengar bisikan Bu Ratih, akhirnya Mas Joko pun mengizinkan Wulan untuk mengelus perut Bu Nengsi. Tapi bukan Wulan namanya, kalau tak bikin ulah. Anak itu mengajukan syarat sebelum memenuhi permintaan Bu Nengsi. Syarat apa yang kau minta, Nduk? Katakan saja. Apapun yang kau minta akan Ibu kabulkan, kata Bu Nengsi. Boleh saya minta ayam hitam yang dikurung di dapur itu, Bu? Saya ingin memelihara ayam, kata Wulan dengan polosnya. Anak pintar. Bu Nengsi tersenyum. Tentu saja, kau boleh membawanya pulang nanti. Akan Ibu beri sepasang. Biar nanti kalau kamu pelihara bisa beranak pinak menjadi banyak. Tapi janji ya, nanti ayamnya dirawat dengan baik. Karena itu bukan ayam sembarangan. Itu ayam cemani yang susah untuk didapatkan. Selain ayam, apalagi yang kau inginkan, Nak? Wulan berpikir sejenak, lalu melirik anak monyet yang masih nangkring di pundak perempuan itu. Kamu juga ingin memelihara si Kliwon ini? Tanya Bu Nengsi. Bukan buat saya sih Bu, tapi buat teman saya, kata Wulan sambil melirik ke arah Lintang. Lintang tentu saja langsung melotot ke arah Wulan, seolah ingin memprotes. Oh, tentu saja. Kamu juga boleh membawa Kliwon pulang, asal nanti dirawat dengan baik ya. Jadilah. Akhirnya keinginan Bu Nengsi dikabulkan oleh Wulan. Anak itu mengusap lembut perut Bu Nengsi sambil tertawa geli. Hai, di perut ibu ada dedek bayinya ya, lucu banget, dedek bayinya laki-laki, seru anak itu girang. Membuat semua orang tertawa geli melihat tingkahnya. Sampai siang menjelang, rombongan Pak Slamet pun diantar sampai ke batas desa oleh Pak Permadi. Mobil Mas Joko ternyata sudah diamankan oleh bayan desa patrolan itu, lengkap dengan sepeda milik Lintang. Sedang mobil milik keponakan Pak Marto sengaja dibiarkan ikut terbakar di hutan untuk memberi petunjuk kepada polisi tentang siapa penyebab kebakaran hutan itu. Rona bahagia nampak terpancar dari wajah-wajah di dalam mobil itu. Mereka akhirnya bisa kembali pulang dengan selamat setelah semalaman mengalami kejadian-kejadian yang sangat menegangkan. Mas Joko dan Baromlah bahagia setelah nyaris kehilangan Wulan, anak sematawayang mereka. Demikian juga dengan Bapak Patmi. Wulan, meski belum sadar dengan apa yang terjadi, juga merasa bahagia mendapatkan sepasang ayam cemani yang katanya spesial itu. Lintang, meski sedikit kesal karena mendapat titipan anak monyet dari Wulan, juga merasa bahagia karena bisa mendapatkan kembali sahabat kecilnya. Dan yang paling merasa bahagia adalah Pak Slamet dan Bu Ratih. Gara-gara petualangan mereka malam itu, mereka jadi bisa mengetahui isi hati mereka masing-masing. Dan masa depan yang cerah sepertinya telah menanti kedua pasangan yang sedang dilanda cinta itu. Hari berganti. Waktu itu masih pagi, namun kesibukan mulai nampak di rumah Bu Ratih. Di dapur, nampak Mak Karni, istri Pak Modin, tengah sibuk menanak nasi dengan dandang besar di atas tungku. Juga ada Mbak Romlah yang tengah sibuk meracik bumbu-bumbu dan Mbak Patmi yang tengah asyik membolak-balik seekor ayam yang dipanggang di atas bara. Sedang di ruang tengah, Mas Joko dengan dibantu oleh Pak Soleh dan Romaldon juga sibuk membersihkan ruangan itu.
Meja dan kursi mereka singkirkan. Lalu mereka ganti dengan beberapa buah tikar yang mereka gelar di atas lantai. Alunan musik dangdut mengalun agak keras dari tape recorder milik Ramadan, menambah semangat mereka dalam bekerja. Pak Modin juga tak mau ketinggalan. Laki-laki sepuh itu sibuk di halaman depan, berteriak-teriak memberi komando kepada Wulan dan Lintang yang tengah asyik menyapu dan mencabuti rumput liar di halaman rumah itu. Semua nampak sibuk. Semua bekerja dengan wajah-wajah yang gembira, karena hari itu adalah hari yang istimewa. Siang nanti, Pak Slamet akan datang membawa keluarganya dengan maksud ingin meresmikan lamarannya terhadap Bu Ratih. Bu Ratih sendiri masih belum keluar dari kamarnya. Guru muda itu duduk termenung di depan meja riasnya, menatap dalam pantulan wajahnya di dalam cermin. Berjuta perasaan campur aduk di dalam hatinya. Ia seolah masih belum percaya kalau laki-laki itu akhirnya akan melamarnya, dan sebentar lagi ia akan resmi menjadi Nyonya Slamet. Dan semua itu terjadi karena peristiwa buruk yang mereka alami beberapa hari yang lalu di hutan Tawengan. Andai peristiwa itu tak terjadi, mungkin sampai detik ini mereka masih sama-sama menahan ego untuk menyatakan perasaan. Bu Ratih tersenyum. Lalu perlahan tangannya mengusap tengkuknya, merasakan guratan-guratan halus yang hampir memenuhi semua permukaan punggungnya. Raja itu telah muncul kembali kini, karena memang raja itu hanya bertahan semalam saat dibuka. Begitu matahari terbit, maka otomatis raja itu akan muncul kembali dengan sendirinya. Mudah-mudahan ini yang terakhir kalinya, dan setelah ini aku tak akan pernah membuka segel ini lagi, gumam Bu Ratih pelan. Ingatannya kembali melayang pada peristiwa beberapa puluh tahun yang lalu. Sebuah tragedi berdarah yang memaksa orang itu menanamkan raja gaib ini ke dalam tubuhnya. Andai saja orang itu sekarang masih ada dan berada di sini. Pasti peristiwa buruk di hutan Tawengan itu tak akan terjadi. Tapi kalau peristiwa itu tak terjadi, mungkin hari ini Pak Slamet belum tentu melamarku. Guru muda itu tersenyum geli, menyadari bahwa angan-angannya telah mengembara kemana-mana. "Duk," suara Mak Karni mengetuk pintu kamar, membuyarkan lamunan Bu Ratih. "Sudah siang loh, cepetan kamu siap-siap. Sebentar lagi tamunya akan datang." Iya Wak, sebentar." Buru-buru Bu Ratih menyambar handuk dan bergegas keluar kamar. Nyaris saja ia menubruk tubuh uaknya yang ternyata masih berdiri di depan pintu. "Cepetan mandi, terus dandan yang cantik. Kamu harus tampil mempesona di hadapan calon suamimu nanti. Jangan bikin malu bapakmu," goda perempuan setengah baya itu. Apa-apaan sih? Tiap hari kan kami juga sudah ketemu di sekolah. Mungkin Pak Slamet malah sudah bosan melihat wajahku, sungut Bu Ratih dengan wajah memerah. "Makanya, khusus hari ini kamu harus tampil istimewa. Dan jangan manggil Pak lagi sama calon suamimu itu. Panggil dia Mas." Mak Karni tertawa lebar. "Iya Wak," seru Bu Ratih sambil meloyor ke kamar mandi. Singkat cerita, tepat jam 11 siang, tamu yang ditunggu-tunggu pun datang. Laki-laki itu terlihat sangat gagah, mengenakan setelan baju batik dan celana bahan, lengkap dengan sepatu kulit yang disemir mengkilap. Bersamanya juga datang sepasang suami istri setengah baya yang ternyata adalah paman dan bibinya. Hanya mereka keluarga Pak Slamet yang masih tersisa. Kedua orang tua kandungnya memang sudah lama meninggal. Acara lamaran pun berjalan dengan lancar dan khidmat. Rasa haru dan bahagia menyeruak di dalam hati semua orang yang hadir di situ. Bahkan Mbak Romla dan Mak Karni sampai tak sanggup menahan air mata mereka. Air mata bahagia tentunya. Selesai acara lamaran, dilanjutkan dengan acara makan-makan sambil ngobrol-ngobrol ringan. Banyak nasihat-nasihat dan petuah berharga yang diberikan oleh para orang tua kepada kedua calon suami istri itu. Sedikit membosankan sebenarnya, karena baik Pak Slamet ataupun Bu Ratih bukanlah anak kecil lagi yang pantas untuk dinasehati. Tapi memang begitulah ada di desa itu. Selesai acara makan-makan, para orang tua masih melanjutkan obrolan mereka di ruang tamu. Sedangkan yang muda-muda segera memisahkan diri ke teras rumah yang lumayan luas itu.
Mereka punya tema obrolan sendiri yang tentunya berbeda dengan tema obrolan para orang tua. Selamat ya Bu Ratih, Pak Slamet. Nggak nyangka lu kalau ternyata sampean berdua ini berjodoh. Semoga langgeng ya, nanti rumah tangganya sampai menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Bergantian mereka yang hadir memberi ucapan selamat kepada kedua pasangan calon suami istri itu. Rencana pernikahannya kapan Pak? Pasti dirame-ramein kan? Secara sampean berdua kan orang terpandang di desa ini dan bla 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 bla. Banyak yang mereka obrolkan sore itu. Suasana kekeluargaan begitu sangat terasa. Meskipun sebenarnya mereka tak ada hubungan keluarga sama sekali. Oh ya, Bu Ratih dan juga Pak Slamet, saya juga mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas apa yang telah sampean berdua lakukan tempo hari di hutan Tawengan. Entah apa jadinya kalau seandainya kemarin itu tidak ada Bu Ratih dan Pak Slamet, saya benar-benar banyak berhutang budi kepada sampean berdua, kata Mas Joko mengalihkan tema pembicaraan. Tak perlu merasa berhutang budi Mas. Saya ikhlas kok melakukan semua itu. Wulan murid saya, bahkan saya sudah menganggapnya sebagai anak saya sendiri. Jadi saya juga merasa berkewajiban untuk membantu Wulan kalau ia sedang dalam kesusahan, sahut Bu Ratih sambil tersenyum. Oh ya Bu, sebenarnya apa yang terjadi saat itu setelah kami pergi menjauh dari jurang bangkai itu? Saya dengar dari Lintang, Ibu sampai Mbak Romlah tak melanjutkan kata-katanya. Perempuan itu justru melirik dan menyikut pinggang suaminya, seolah berharap agar sang suami menyambung kata-katanya. Ada apa Mbak Romlah? Kok sepertinya ragu begitu? Kalau ada yang ingin disampaikan, katakan saja. Tak usah sungkan. Kita kan di sini sudah seperti keluarga sendiri, jadi tak perlu segan, ujar Bu Ratih. Mbak Romlah kembali menyikut pinggang sang suami, membuat laki-laki itu berjingkat kaget. Jadi begini Bu Ratih. Tapi mohon maaf loh sebelumnya kalau apa yang akan saya katakan ini kurang berkenan di hati Bu Ratih, kata Mas Joko sedikit gugup. Soal apa toh Mas? Sepertinya penting banget. Katakan saja. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, tidak perlu sungkan-sungkan. Saya tidak bakalan marah kok, kata Bu Ratih. Jadi begini Bu, saya ingin menanyakan soal raja yang Bu Ratih miliki itu, kata Lintang saat itu. Gimana yang ngomongnya? Saya kembali Mas Joko terlihat sangat gugup sampai tak mampu lagi melanjutkan kata-katanya. Oh soal itu toh. Beruntung Bu Ratih segera memotong ucapan gagap Mas Joko, membuat laki-laki itu bisa menarik nafas lega. Sebenarnya ini sebuah rahasia yang sudah sangat lama saya simpan Mas. Karena ini menyangkut masa lalu saya yang agak kelam. Namun sepertinya kali ini saya harus membongkar rahasia itu, terutama kepada Mas Slamet yang sebentar lagi akan menjadi suami saya. Sampean perlu tahu semuanya kan Mas, soal calon istrimu ini. Bu Ratih diam sejenak sambil menoleh kepada sang calon suami. Jadi begini ceritanya. Bu Ratih mulai melanjutkan ucapannya. Dulu semasa kecil saya juga sama dengan si Wulan itu. Sering lepas kendali sampai beberapa kali nyaris mencelakai orang, sampai membuat orang-orang membenci saya. Hal itu membuat orang tua saya sangat khawatir. Sampai akhirnya saat tragedi itu datang, saya nyaris membantai seluruh isi kota. Kalau saja tidak tiba-tiba datang orang misterius yang mengaku sebagai saudara seperguruan kakek saya. Dari orang itulah saya akhirnya mendapatkan raja ini. Raja ini sendiri berfungsi untuk menekan kekuatan saya yang terlampau besar dan tidak bisa saya kendalikan. Kekuatan yang sebenarnya sama sekali tidak saya harapkan, yang saya dapatkan semenjak saya masih bayi, dan ternyata benar. Setelah raja ini ditanam di dalam tubuh saya oleh orang itu, saya tidak pernah lagi merasakan kekuatan itu muncul saat saya sedang marah. Bu Ratih menjelaskan secara panjang lebar. Kalau boleh tahu, siapa orang itu Bu? Dan apakah bisa raja seperti yang Ibu miliki itu ditanam juga di tubuh anak saya? Saya sudah sangat khawatir dengan anak saya Bu,
Saya tidak ingin peristiwa di hutan Tawangan kemarin itu sampai terulang lagi. Saya ingin anak saya hidup normal seperti anak-anak yang lainnya, Bu, cecar Mbak Romlah. Sayangnya, saya sama sekali tak tahu menahu tentang orang itu, Mbak. Saya masih kecil saat itu, dan hanya sekali itu saja saya bertemu dengannya. Siapa nama orang itu pun saya tak tahu. Bahkan kedua orang tua saya pun saat saya tanyai juga nggak tahu. Orang itu benar-benar sangat misterius, jawab Bu Rati. Sayang sekali ya. Padahal saya sangat berharap bisa bertemu dengan orang itu, gumam Mbak Romlah sedikit kecewa. Kalau Bu Rati sendiri bisa nggak menanam raja seperti itu? Tolonglah kami, Bu. Kalau Ibu memang bisa, kami sangat berharap Ibu bersedia membantu Wulan. Apapun persyaratannya akan kami penuhi, asal Wulan bisa menjadi anak yang normal seperti anak-anak yang lainnya, kata Mas Joko penuh harap. Tadi sudah saya bilang, Mas, Wulan itu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Apapun akan saya lakukan demi kebaikan Wulan. Tapi kalau untuk yang satu ini, saya belum yakin. Memang saya pernah mempelajari cara menanam dan melepas segel raja ini dari catatan lama yang ditinggalkan oleh orang misterius itu. Tapi baru sekedar mempelajari, saya sama sekali belum pernah mempraktekannya, kecuali kemarin saat di hutan Tawangan itu, kata Bu Rati lagi. Dan yang kemarin itu berhasil kan, Bu? Kalau malam itu berhasil, berarti ada kemungkinan Bu Rati juga akan berhasil kalau mencobanya kepada Wulan, desak Mas Joko lagi dengan mata berbinar penuh harap. Waduh, gimana ya? Saya nggak tega sebenarnya kalau harus menjadikan Wulan sebagai kelinci percobaan. Tapi ayolah Bu, tolonglah kami. Kami janji apapun yang Ibu inginkan akan kami penuhi, asal Ibu mau membantu Wulan. Nyaris saja Mas Joko bersujud di hadapan Bu Rati, kalau saja guru muda itu tak segera mencegahnya. Ya ampun Mas Joko, gak usah seperti itu Mas. Baiklah, nanti akan saya coba, akan saya usahakan, seru Bu Rati sambil membantu Mas Joko untuk bangun kembali. Sungguh Bu, beneran Ibu mau membantu Wulan? Tanya Mas Joko lagi, seolah masih tak yakin. Iya Mas, akan saya usahakan. Mas Joko tinggal siapkan saja syarat-syaratnya. Nanti di malam purnama kita mulai ritualnya, ujar Bu Rati sambil tersenyum. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu. Kebaikan Ibu akan saya ingat sampai akhir hayat saya, kata Mas Joko penuh rasa bersyukur. Iya Mas, iya. Ayam cemani pemberian pabayan patrolan kemarin masih ada kan Mas? Nanti kita butuh darah ayam itu untuk melakukan ritualnya. Soal syarat-syarat yang lain biar saya yang urus. Saya juga harus puasa dulu sambil menunggu malam purnama tiba. Ada baiknya Mas Joko dan Mbak Romlah juga ikut puasa sampai malam purnama nanti. Iya Bu, kami akan lakukan semua saran Bu Rati. Yang penting nantinya Wulan bisa hidup normal seperti anak-anak yang lainnya. Oh ya Bu, soal pabayan patrolan dan istrinya kemarin itu bagaimana? Saya kok merasa mereka sedikit aneh ya, sela Mbak Romlah. Gak ada yang aneh Mbak, mereka orang baik kok. Ya anggap saja mereka juga orang yang spesial, sama seperti Wulan. Terutama bubayan patrolan itu, saya merasa dia bukan orang sembarangan. Jadi jangan heran kalau mereka bisa tiba-tiba muncul dan punya keinginan yang agak aneh, jelas Bu Rati. Syukurlah kalau begitu Bu. Kemarin saya sempat khawatir saat bubayan patrolan itu meminta Wulan untuk mengelus perutnya. Saya takut terjadi sesuatu, kata Mbak Romlah lega. Ya sudah, kalau begitu Bu, hari sudah sore, kami pamit pulang dulu. Besok kami kesini lagi, siapa tahu masih ada yang bisa kami bantu-bantu. Mas Joko pamit undur diri. Iya Mas, makasih banyak ya Mas Joko, Mbak Romlah, dan juga Mbak Fatmi. Hari ini sudah banyak membantu, kata Bu Rati sambil berdiri melepas kepulangan tamu-tamunya. Sepeninggal orang-orang itu, suasana menjadi sepi. Hanya tinggal mereka berdua di teras itu. Pak Slamet tersenyum sambil merengkuh bau Bu Rati. Gak salah ya aku memilihmu untuk menjadi pendamping hidupku. Rasa pedulimu terhadap sesama membuat dirimu seperti malaikat yang paling mulia. Aku semakin sayang padamu, Dek. Pak Slamet mengecup lembut kening Bu Rati. Ih Mas, apa-apaan sih?
Belum muhrim lo, sudah main cium-cium aja. Sungut Bu Rati dengan wajah merona merah. Tamat. Dan inilah epilog dari kisah ini. Gadis kecil berambut kepang 2 itu berjalan berjingkat-jingkat sambil bersenandung kecil, menyusuri jalanan desa yang berdebu. Tas sekolah yang tersandang di bahunya berayun mengikuti gerak langkah kakinya. Baju seragam putih merahnya sudah basah terkena keringat yang mengalir deras di sekujur tubuhnya. Cuaca siang itu memang sangat panas. Di belakangnya, seorang anak laki-laki bertubuh gempal setengah berlari mencoba mengimbangi langkah si gadis kecil sambil tak henti-hentinya menggerutu. Pelan-pelan jalannya Lan, capek aku, seru si anak laki-laki dengan nafas terengah-engah. Cemen kamu, baru jalan segini saja sudah capek, masa kalah sih sama anak perempuan, seru si gadis tanpa mengurangi kecepatan langkah kakinya. Bukannya begitu, tapi kenapa tiba-tiba berhenti? Anak laki-laki itu nyaris menubruk tubuh si anak perempuan saat tiba-tiba si anak perempuan itu menghentikan langkah kakinya. Ada apa? Tanya si anak laki-laki heran saat si anak perempuan itu hanya berdiri diam mematung di tengah jalan. Mata gadis kecil itu melirik tajam ke arah pos kamling yang berada tak jauh dari tempat mereka berdiri. Refleks, anak laki-laki itu ikut melirik ke arah pos kamling. Beberapa laki-laki nampak duduk di sana sambil ngobrol. Obrolan mereka terdengar jelas oleh kedua anak itu. Saya yakin loh, anak itulah sebenarnya yang menyebabkan terbakarnya hutan Tawengan, kata salah seorang dari mereka. Tapi kata polisi penyebabnya adalah orang-orang yang mati terbakar di dalam hutan itu, Ki Suryo dan Pak Marto, dan satu orang lagi yang belum diketahui identitasnya. Ada mobil mereka juga yang ditemukan, juga terbakar di hutan itu, serga laki-laki yang satunya. Mereka itu justru adalah korban. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sebelum kejadian itu aku melihat Pak Marto pergi naik mobil dengan membawa anak setan itu. Entah apa yang mereka lakukan di dalam hutan. Yang aku dengar Pak Marto hanya ingin membantu merawat anak aneh itu. Dan sepertinya Pak Marto dan Ki Suryo gagal dan justru mereka menjadi tumbal anak aneh itu. Hehe, apa maksudmu? Anak itu yang membunuh Pak Marto dan Ki Suryo? Ya siapa lagi kalau bukan dia? Semua bukti sudah jelas kan? Siapa lagi yang bisa membunuh orang dengan cara yang kejam seperti itu kalau bukan dia? Iya juga ya. Ada benarnya dugaanmu itu. Diam-diam, itu anaknya. Wah gawat, jangan-jangan dia mendengar pembicaraan kita. Waduh, bagaimana ini? Bisa-bisa. Jahat kalian. Kalian semua jahat. Kalian harus dihukum. Orang jahat harus dihukum. Wulan, jangan. Sial. Boom. Dan ini sad story spesial Bu Rati. Rati namaku. Aku lahir tepat saat bulan purnama. Di tengah carut-marutnya suasana negeri yang sedang tidak stabil akibat suhu politik yang memanas. Perebutan kekuasaan, pemberontakan, dan berlanjut dengan perang dengan sesama saudara sebangsa membuat keluargaku ikut terseret ke dalam kancah pergolakan itu. Kakekku, seorang bekas pejuang kemerdekaan, dijemput paksa tepat di malam saat aku dilahirkan, lalu menghilang entah kemana. Hanya sebuah kecupan kecil yang diberikan olehnya padaku saat itu, sebelum dibawa oleh sekelompok orang-orang beringas berpakaian serba hitam. Tak cukup sampai di situ, keluargaku juga menjadi bulan-bulanan fitnah yang tak berkesudahan. Sedikit masalah sepele saja, langsung dikait-kaitkan dengan masa lalu kakekku, yang bahkan aku sendiri tak tahu apakah yang mereka tuduhkan kepada kakekku itu benar atau tidak. Tak tahan dengan segala gunjingan dan badai fitnah yang datang bertubi-tubi itu, membuat ibuku akhirnya pergi meninggalkan aku dan ayahku. Benar-benar pergi tanpa pamit dan tak pernah kembali lagi. Setelah beberapa kali terlibat perdebatan kecil dengan ayahku, praktis. Setelah itu aku hanya hidup berdua dengan ayahku, yang meski hidup di tengah masyarakat yang membenci dan mengucilkannya, beliau tetap tabah dan sabar menjalani hidup dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Hingga pada puncaknya, peristiwa itu terjadi.
Saat itu aku berusia 12 tahun. Lagi-lagi ayahku terlibat perselisihan dengan warga. Ayahku dituduh telah menyerobot tanah milik salah satu warga dengan menggeser patok batas tanah miliknya dengan tanah milik ayahku. Meski ayahku telah bersumpah bahwa ia sama sekali tak melakukan apa yang dituduhkan oleh orang-orang itu, namun mereka tetap tak percaya. Tepat di depan mataku, ayahku dikeroyok, dianiaya, dan nyaris dibantai. Entah setan apa yang merasukiku di malam yang terkutuk itu. Melihat ayahku yang sudah tak berdaya itu menjadi bulan-bulanan warga, darahku seperti mendidih seketika. Sekilas nampak sekelebat bayangan kakekku, lalu tubuhku memanas. Dengan amarah yang memuncak, aku menerjang kerumunan orang-orang yang mengeroyok ayahku itu. Dan setelahnya, aku tak ingat apa-apa lagi. Hingga akhirnya saat aku tersadar, aku sudah berada dalam pelukan seorang laki-laki asing yang tak ku kenal. Mayat-mayat bergelimpangan di sekitarku, membuatku bergidik ngeri. Darah membanjiri di mana-mana. Bahkan tubuh dan pakaianku juga penuh dengan darah. Potongan-potongan tubuh berserakan. Tak jelas lagi milik siapa dan kenapa. Begitu juga dengan ayahku. Beliau tergeletak bersimbah darah dengan tubuh penuh luka. Hanya arangan kecilnya yang terdengar, menandakan kalau ayahku masih bernyawa. Aku menjerit histeris saat itu sambil memeluk tubuh ayahku. Laki-laki asing itu mencoba menenangkanku, lalu mengajakku pergi dengan membawa tubuh ayahku yang sudah tak berdaya. "Kemana kau akan membawa kami, kek?" tanyaku waktu itu. "Jangan takut, anak manis. Aku akan membawamu ke tempat yang aman sebelum orang-orang itu datang kemari," jawab laki-laki asing itu. "Tidak, aku tak mengenalmu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu?" Meski masih belia, pengalaman mengajarkan untuk tak mempercayai sembarang orang, apalagi orang yang tak kenal. "Kau dengar suara itu?" laki-laki itu berkata tanpa ekspresi. Saat itu samar-samar ku dengar suara menderu dari kejauhan. Aku sudah hafal. Itu suara mesin truk hitam dengan terpal yang menutupi bagian bak belakangnya. Dan aku juga hafal. Setiap truk seperti itu datang, maka hal yang buruk akan segera terjadi. Kau dengar, mereka datang untuk menuntut balas atas kematian orang-orang itu. Laki-laki asing itu menunjuk ke arah mayat-mayat yang bergelimpangan di sekitarku. Dan kau tahu kenapa mayat-mayat itu bisa berserakan di sini? Kau baru saja membantai mereka. Kau menghabisi hampir seluruh warga kota ini. Dan kau juga tahu kan nasib apa yang akan kau alami jika mereka berhasil menangkapmu? Dingin nada suara laki-laki asing itu membuat tubuhku bergetar hebat. "Baiklah, aku akan ikut denganmu, kek. Tapi sebelum itu, paling tidak sebutkan dulu siapa dirimu dan kenapa kau bersusah payah mencoba menyelamatkanku." "Kau cerdas, mirip dengan kakekmu. Baiklah, soal siapa diriku dan kenapa aku sampai harus bersusah payah menyelamatkanmu, itu karena kamu adalah cucu dari Darmo, teman seperjuanganku, sekaligus saudara seperguruanku. Bagaimana? Apakah itu sudah cukup untuk meyakinkanmu?" Meski masih ragu, tapi aku tak punya pilihan lain, karena suara deru mesin truk itu semakin jelas terdengar. Aku mengikuti langkah laki-laki asing yang memanggul tubuh ayahku itu menerobos gelapnya malam, meninggalkan kota kelahiranku. Laki-laki asing itu membawaku ke sebuah rumah kecil di sebuah desa terpencil. Desa Kedung Jati namanya. Malam itu juga, di rumah mungil itu, laki-laki asing itu mengobati luka-luka di tubuh ayahku. Ia juga menorehkan sesuatu di punggungku. Entah apa yang ia perbuat padaku. Yang aku rasakan saat itu menorehkan cairan kental itu di punggungku adalah rasa sakit yang sangat luar biasa. Sekujur tubuhku terasa sangat panas, bagai terbakar api. Bahkan aku sempat mencium bau sangit daging terbakar. Rasa perih melanda, seolah aku sedang dikuliti hidup-hidup. Dengan begini, kekuatan yang dititipkan oleh kakekmu di dalam tubuhmu ini bisa sedikit kamu kendalikan.
Samar-samar masih ku dengar kata-kata laki-laki asing itu sebelum akhirnya aku jatuh pingsan karena tak kuasa menahan rasa sakit. Hingga pagi hampir menjelang, aku baru tersadar. Ajaib, kulihat ayahku yang semalam sudah sekarat kini telah duduk dan berbincang dengan laki-laki misterius itu. Tak ada lagi luka-luka di tubuh ayahku. Apakah aku bermimpi? Tidak, karena aku sadar saat itu aku berada di dalam rumah mungil yang masih sangat asing bagiku. Tunggu, mau kemana kau kek? Seruku saat kulihat laki-laki misterius itu hendak beranjak pergi. Tugasku sudah selesai di sini. Sudah saatnya aku kembali ke tempatku. Nanti, begitu pagi datang, akan ada orang bernama Dul yang akan datang kemari dan membantu kalian. Percayalah, kalian sudah aman di sini. Orang-orang berbaju hitam itu tak akan bisa menyentuh kalian lagi. Jawab laki-laki itu sambil melangkah pergi. Di mana rumahmu? Boleh suatu saat aku berkunjung ke sana? Tanyaku lagi. Tidak, sahut laki-laki asing itu tanpa menoleh. Ia terus saja berjalan menembus gelapnya malam. Paling tidak sebutkan siapa namamu, agar aku bisa mengenal orang yang telah menyelamatkan nyawaku, teriakku, karena orang itu sudah semakin menjauh. Kau boleh memanggilku Mbah Kendil. Suara laki-laki asing itu terdengar semakin menjauh seiring dengan sosoknya yang menghilang di telan kabut malam. Benar yang dikatakan oleh laki-laki asing itu. Pagi harinya, seorang laki-laki bernama Dul datang menemui kami. Dia yang banyak membantu kami selama tinggal di desa ini. Bahkan ia juga menjodohkan ayahku dengan salah satu saudara perempuannya yang telah lama menjanda karena ditinggal mati oleh suaminya. Lalu dari wanita itulah akhirnya lahir Ramadan. Kami bahagia hidup di desa Kedung Jati, meski masih dibayang-bayangi oleh ketakutan akan masa lalu. Tapi sepertinya benar kata laki-laki asing itu. Orang-orang berbaju hitam itu tak bisa menyentuh kami di desa ini. Sayang, kebahagiaan kami sedikit terusik saat perempuan saudara Pak Dul yang menjadi ibu keduaku itu harus pergi mendahului kami menghadap Ilahi. Begitulah mas, peristiwa yang membawaku sampai terdampar di desa ini. Aku mengakhiri ceritaku. Jadi itu alasan kenapa kamu sampai mati-matian membela Wulan? Tanya suamiku yang sejak tadi hanya terdiam mendengarkan kisah yang aku ceritakan. Iya, aku jadi merasa punya kesempatan untuk membalas kebaikan laki-laki asing yang telah menyelamatkan hidupku itu. Setelah tahu kalau ternyata Wulan adalah cucu dari laki-laki asing itu. Luar biasa. Aku tak menyangka kamu punya masa lalu yang sedemikian rumit, Dek. Aku pernah mendengar berita tentang tragedi pembantaian warga satu kota itu, tapi aku tak pernah menyangka kalau pelakunya adalah orang yang sekarang telah menjadi istriku. Mas Slamet menyesal punya istri sepertiku. Tentu saja tidak, sayang. Itu sudah menjadi kisah kelam di masa lalu. Situasi di saat itu ya emang sangat kacau, ditambah fakta bahwa kau melakukan tindakan itu secara tidak sadar. Membuatku sadar bahwa aku tak punya alasan untuk menyesal. Laki-laki itu merengkuh tubuhku dan mendekap erat dalam pelukannya. Terima kasih mas. Andai pun Mas Slamet menyesal dan pergi meninggalkanku setelah mengetahui kisah kelam masa laluku itu, aku ikhlas kok. Tidak sayang. Laki-laki itu mengangkat daguku dengan ujung jarinya, lalu mengecup keningku. Untuk mendapatkanmu saja, aku harus bertaruh nyawa. Bagaimana mungkin aku bisa meninggalkanmu? Terima kasih ya mas, karena Mas Slamet sudah menerimaku, walaupun sudah tahu kisah kelamku. Dan inilah penutup dari kisah ini. Penulis berkata, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmatnya, cerita sederhana ini telah berhasil penulis selesaikan. Penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman ya, yang telah memberikan kesempatan untuk membagikan ceritanya. Juga untuk para teman-teman ya, terutama buat teman-teman fakta sejarah nih, yang suka komentar, kadang juga jarang komentar, dan kadang suka ngasih like. Terima kasih banget ya. Mohon maaf jika sekiranya
penulis atau saya sendiri nih, admin yang bawain cerita ini, ada salah-salah kata di dalam mengucapkan atau membacakan kalimatnya, dan gurau canda yang entah sengaja atau tidak telah menyinggung perasaan teman-teman. Juga komentar-komentar dari teman-teman yang belum saya balas ya. Saya hanyalah manusia biasa yang tak pernah lepas dari yang namanya hilaf, salah dan dosa. Mohon sekiranya kalau ada tulisan-tulisan yang kurang berkenan, salah mengucapkan gitu, saya sendiri nih ya, kalau salah mengucapkan jangan segan-segan untuk menegur dan mengingatkan ya. Akhir kata, semoga cerita yang saya bacakan dari Bang Indra ini bisa sedikit menghibur. Ambil hikmah dan sisi positifnya. Buang jauh-jauh jika ada hal-hal yang kurang baik dalam cerita ini. Semoga setelah ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu di cerita yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillahirabbil alamin.